Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang prasat irigasi pada mata. Sebelum kita melakukan prasat tersebut, alangkah baiknya kita mereview sedikit tentang tujuan dan indikasi dari perawatan irigasi pada mata. Jadi yang pertama adalah kita akan belajar tentang irigasi pada mata. Jadi irigasi mata itu tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah menghilangkan inflamasi yang diakibatkan karena adanya benda asing pada mata. Ya, misalkan karena terkena debu, misalkan kalau bahasa Jawanya adalah belen, nah itu bisa dibersihkan menggunakan irigasi mata. Itu tujuannya. Yang berikutnya adalah indikasinya apa? Indikasi daripada irigasi mata adalah kegawat daruratan benda asing pada mata. Jadi itu sedikit atau sekelumit tentang tujuan dan indikasi irigasi pada mata. Selanjutnya adalah saya perkenalkan alat-alat yang digunakan untuk melakukan irigasi mata. Yang pertama adalah ada handscoon. Ya, handscoon ini adalah sekali pakai, jadi tidak harus steril, cukup adalah bersih. Ada bengkok, ya. Terus ada handuk, ada perlak, ya. Terus berikutnya ada larutan steril. Nah, terus selanjutnya ini di dalam bak instrumen ini terdapat ada beberapa alat yang perlu kita taruh di dalamnya. Yang pertama ada squid, ya. Nah, terus berikutnya ada cucing yang berisi tempatnya larutan steril. Terus ada kasa. Kasa juga bisa diganti dengan kapas. Jadi ini adalah alat yang kita gunakan untuk melakukan irigasi pada mata. Selanjutnya adalah setelah mempersiapkan alat, kita dekatkan kepada pasien. Selanjutnya adalah sebelum kita lakukan inform consent kepada pasien. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, perkenalkan nama saya, sudah perkenalkan diri. Nah, setelah itu selanjutnya kita adalah menjelaskan kepada pasien tentang prosedur tindakan pada irigasi mata. Jadi Bapak hari ini kebetulan setelah kami melakukan pemeriksaan, ternyata di mata Bapak sebelah kanan terdapat adanya inflamasi yang diakibatkan karena adanya debu. Jadi hari ini nanti saya akan melakukan irigasi, kita bersihkan debunya. Ya, jadi apakah Bapak bersedia? Bersedia. Nah, setelah kita lakukan informasi sudah selesai, selanjutnya adalah kita lakukan mempersiapkan pasien dulu. Nah, karena pasiennya kooperatif dalam keadaan sadar, alangkah baiknya pasien kita posisikan adalah duduk. Nah, bisa Pak ya, kita duduk dulu. Nah, setelah pasien duduk, selanjutnya adalah kita melakukan cuci tangan yang pertama. Nah, kita cuci tangan. Ya. Nah, kita cuci tangan. Ya. Setelah cuci tangan selesai, selanjutnya kita buka alatnya, kita siapkan alatnya mendekati pasien seergonomis mungkin. Nah, kita siapkan. Terus selanjutnya adalah kita pakai handscoon, nah, yang sekali pakai. Kita pakai handscoon. Setelah kita menggunakan handscoon, nah selanjutnya adalah kita pasang perlak dan juga handuk. Nah, di pasien, karena mata yang sakit adalah mata di sebelah kanan, maka handuk dan perlak ada di sebelah kanan pasien. Nah, apa tujuannya? Nah, ini agar pasien tidak basah nanti. Setelah itu, setelah handuk dan perlak sudah terpasang, kita suruh pasien untuk memegangi bengkok. Nah, setelah pasien memegangi bengkok di bawah dagu. Setelah itu, selanjutnya adalah kita isi
sepuit dengan larutan steril. Nah, setelah diisi, sudah selesai diisi, kita taruh di bak instrumen, kita isi cucing dengan larutan steril. Setelah itu, selanjutnya kita lakukan adalah kita ambil kasa atau bisa menggunakan kapas. Kita basahi dengan larutan steril. Nah, ya. Yang pertama adalah kita membersihkan dulu di daerah kelopak mata dan juga daerah dari bulu mata. Tujuannya adalah itu kita membersihkan benda asing, itu yang pertama. Jadi kita anjurkan pasiennya untuk agak miring sedikit, isi Pak ya, agak miring Pak ya. Nah, miring. Setelah itu, nah, kelopak mata kita bersihkan dari atas. Nah, dari dalam ke luar, dari dalam ke kantus konjungtiva. Nah, kita bersihkan. Seret. Nah, setelah itu kita bagian dari kelopak, kita bagian dari dalam. Nah, setelah selesai kita buang di bengkok. Setelah itu baru kita melakukan irigasi. Ya, kita ambil speed, kita lepaskan ujung daripada jarumnya, setelah itu miring. Nah, caranya adalah ini kita tarik ke bawah. Nah, setelah itu setelah ditaruh di bawah, kita masukkan dari dalam. Jadi kita jangan dari kantus ke dalam sana, ya, sehingga nanti kotorannya bukan malah keluar, tapi nanti masuk ke dalam bola mata nanti akhirnya. Nah, ke mata ya. Jadi kita dari dalam ke luar. Nah, kita salurkan di dalam kantus konjungtivanya. Kita bersihkan menggunakan larutan steril. Ya, sehingga nanti airnya akan mengalir ke sini. Dilakukan sampai dengan bersih. Itu dilakukan jika terkena larutan kimia, kurang lebih dilakukan selama 15 menit. Nah, itu dilakukannya. Jika sudah selesai dilakukan pembersihan, selanjutnya adalah kita keringkan mata tadi ya, akibat dari larutan tadi kita keringkan, mulai dari kelopak mata dan juga di bagian bawahnya. Nah, jika sudah selesai buang, nah selanjutnya adalah yang kita lakukan adalah misalkan pasien mendapatkan obat tetes mata, kita berikan obat tetes mata sesuai dengan advice daripada dokter. Setelah selesai kita melakukan irigasi mata, selanjutnya adalah kita evaluasi. Nah, apakah pasien sudah merasa nyaman? Yang jelas, satu yang pasti, pasien akan merasakan panas karena ada cairan yang masuk ke dalam bola mata. Jadi tujuannya adalah memang itu untuk mengeluarkan benda asing yang ada di dalam mata. Gimana Pak perasaannya Pak sekarang? Sudah enakan? Ya. Apa masih terasa panas? Terasa panas ya, tapi sedikit lebih baik. Lebih baik ya. Oke. Selanjutnya ini kita rapikan. Ya, kita kembalikan lagi. Oke, kita kembalikan. Nah, oke, selanjutnya karena sudah selesai Bapak, nanti jika ada hal yang perlu ditanyakan atau butuh bantuan bisa menghubungi perawat yang ada di nurse station Pak ya. Baik. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih kembali ya. Nurse.